Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dea Septiana. Nah, pada video kali ini aku akan ngejelasin mengenai tugas pemrograman mobile dasar, yaitu aplikasi pendataan mahasiswa menggunakan blok programming di Kodular. Ini aplikasi Kodularnya. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk menambahkan, menampilkan, merefresh, dan juga menghapus data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama program studi, dan juga angkatan. Data tersebut disimpan menggunakan Airtable sehingga data dapat disimpan secara online. Nah, fungsi utama dari sistem ini adalah untuk melakukan pengelolaan data mahasiswa secara sederhana berbasis mobile. Pengguna dapat menginput data mahasiswa, kemudian data akan tersimpan ke database Airtable. Selain itu, pengguna juga dapat melihat daftar data mahasiswa pada list view, memilih data tertentu, lalu menghapus jika diperlukan. Nah, di sini kita akan menjelaskan bloknya. Nah, pada bagian pertama ini ada blok input. Nah, pada bagian pertama ini terdapat blok when button input click. Nah, blok ini berfungsi ketika tombol input ditekan oleh pengguna, maka sistem pertama kali mengecek apakah kolom ning kosong. Jika kosong, maka aplikasi akan menampilkan alert yang bertuliskan masukkan data NIM. Setelah itu, fokus diarahkan kembali ke text box NIM. Kemudian, sistem mengecek apakah kolom nama kosong. Jika kosong, maka akan muncul pesan masukkan data nama. Selanjutnya, sistem mengecek spinner prodi. Jika pengguna belum memilih program studi dan masih berada di pilihan pilih, maka aplikasi menampilkan pesan silahkan pilih prodi. Lalu, sistem mengecek kolom angkatan. Jika kosong, maka muncul pesan masukkan data angkatan. Nah, jika semua sudah lengkap, sistem menjalankan blok air crude create raw. Blok ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke Airtable, yaitu kolom yang dikirim adalah NIM, nama prodi, dan juga angkatan. Nilai yang dikirim berasal dari text box dan spinner yang telah diisi oleh pengguna. Setelah data berhasil ditambahkan, semua text box dikosongkan kembali, spinner dikembalikan ke pilihan awal, kemudian muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan eh, blok global variabel dan get data. Pada bagian berikutnya terdapat blok inisialisasi variabel global. Fungsi blok ini adalah blok initialis global digunakan untuk membuat list kosong seperti global name, global nama, global prodi, dan juga global angkatan. Listnya ini nantinya digunakan untuk menyimpan data sementara yang diambil dari Airtable. Nah, lalu pada blok when screen satu initialis ini, blok ini berjalan otomatis ketika aplikasi pertama kali dibuka. Fungsinya itu adalah untuk mengambil data kolom NIM dari Airtable menggunakan get kolom. Kemudian data lain seperti nama, prodi, dan angkatan juga akan dipanggil secara berurutan. Lalu pada blok air NIM, ini blok air NIM, air nama, air prodi, dan juga air angkatan. Fungsi blok ini adalah mengambil data dari masing-masing pada Airtable, yaitu contohnya, air NIM ini mengambil seluruh data NIM, air nama ini mengambil seluruh data, baru air prodi mengambil data program studi, dan air angkatan mengambil semua data angkatan. Data yang didapat kemudian disimpan ke variabel global. Nah, lalu pada bagian air angkatan, get column, blok ini digunakan untuk menggabungkan data menjadi satu tampilan list. Nah, cara kerjanya itu adalah sistem membuat list kosong, kemudian melakukan perulangan dari data pertama sampai terakhir.
Data, data nama dan prodi digabung kemudian menggunakan blok join. Jadi, pengguna dapat melihat daftar mahasiswa pada aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada pada blok after picking. Nah, pada blok when LP view after picking ini, blok ini berjalan ketika pengguna memilih salah satu data pada list view. Fungsinya adalah menampilkan detail data ke text box, seperti name tampil ke text name, nama tampil ke teks nama, prodi tampil ke spinner prodi, angkatan tampil ke teks angkatan. Selain itu, teks dibuat dinonaktifkan agar data tidak langsung diedit. Nah, selanjutnya itu ada blok edit data. Nah, di sini pada bagian ini terdapat blok when button edit click. Blok ini berfungsi untuk mengedit atau memperbaharui data mahasiswa yang sudah dipilih sebelumnya pada list view. Nah, pertama, sistem akan mengecek apakah text name kosong atau tidak. Jika kosong, aplikasi menampilkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Artinya, pengguna harus memilih data pada list view sebelum melakukan edit. Lalu, jika sudah dipilih, maka sistem akan mengecek kondisi tombol edit. Ketika tombol masih bertuliskan edit, textbox name diaktifkan, textbox nama diaktifkan, textbox angkatan diaktifkan. Nah, tujuannya agar pengguna bisa mengubah data mahasiswa. Kemudian, tulisan tombol berubah menjadi simpan. Ini ya. Ini jadi udah diaktifkan. Lalu, artinya aplikasi masuk ke mode edit data. Menyimpan, sorry. Lalu setelah itu, sistem menjalankan blok aircloud update raw number. Blok ini berfungsi untuk memperbaharui data pada Airtable berdasarkan nomor baris atau indeks data yang dipilih pada list view. Data yang diperbaharui. Nah, kolom yang diperbaharui yaitu nama, NIM, nama, prodi, dan juga angkatan. Nilai baru diambil dari teks NIM, teks nama, spinner prodi, dan juga teks angkatan. Setelah data berhasil diubah, jika proses berhasil diupdate, aplikasi menampilkan pesan data berubah. Kemudian semua text box dikosongkan, spinner dikembalikan ke pilihan awal, tombol kembali menjadi edit. Nah, selanjutnya kita ke tombol refresh. Di sini pada blok when button refresh click, fungsi tombol ini adalah memperbaharui tampilan dari Airtable. Saat tombol ditekan, muncul dialog loading. Kemudian aplikasi memanggil kembali data NIM dan data lainnya dari database. Tujuannya agar tampilan list selalu update. Nah, selanjutnya kita akan ke tombol delete. Nah, pada blok when button delete click ini, blok ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa, yaitu cara kerjanya sistem mengecek apakah ada data yang dipilih. Jika belum ada, maka muncul pesan pilih data terlebih dahulu. Jika sudah dipilih, aplikasi akan menampilkan konfirmasi yakin hapus data. Jika kamu pilih ya, sistem menjalankan aircloud delete row berdasarkan lalu data dihapus berdasarkan indeks yang dipilih pada list view. Setelah berhasil, muncul notifikasi data berhasil dihapus. Ini dia. Data berhasil dihapus jika kamu memilihnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi CRUD sederhana berbasis mobile menggunakan Kodular.
dan juga Airtable. Karena aplikasi ini mampu melakukan proses create, read, dan juga update serta delete. Baik, jadi di sini kita akan mencoba langsung blog tadi yang sudah kita buat di Kodular. Di sini kita akan mencoba untuk menginput data mahasiswanya, yaitu misalnya kita buat namanya di sini 25.9 dan namanya itu di sini kita buat nama saya yaitu DSFI Yana. Kita di sini mau pilih sistem informasi, lalu angkatannya kita coba angkatan 2023 ya. Lalu kita input. Nah, kita lihat datanya di Airtable. Coba kita. Nah, ini dia datanya sudah masuk ya. Datanya DSFI Yana Sistem Informasi tahun 2023. Nah, setelah input kita harus coba view-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita mau coba edit. Kita lihat di view. Oh iya, kita refresh dulu deh. Kita refresh di sini lalu kita lihat di view. Nah, ini sudah ada namanya DSFI. Kita mau edit menjadi, kita hapus namanya, kita pencet edit dulu ya, klik edit baru kita bisa edit. Kita hapus Yananya, lalu kita simpan, lalu kita lihat refresh, lalu kita view. Nah, di sini sudah berubah namanya menjadi DSFI dan dilihat juga di sini. Nah, di sini juga berubah. Lalu kita buat kembali untuk mendelete. Kalau kita delete gini dia bakal muncul pilih data terlebih dahulu, maka kita harus view. Next kita mau menghapus si Budi. Kita hapus Budi lalu kita langsung klik delete. Nah, yakin data mau dihapus? Ya. Nah, data sudah dihapus, data berhasil dihapus. Berarti semuanya sudah bisa. Baik, terima kasih untuk videonya. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.